membakar belasan rumah ibadah. Ya, benar sekali. Itu yang terjadi di Tanjung Balai pada tanggal 29 Juli 2016 Sumatera Utara. Nah, karena itu, yuk kita bahas. Kekerasan itu bukan cuma sekedar memukul maupun membakar. Kekerasan memiliki 3 wajah. Yang pertama yaitu kekerasan yang sering kita lakukan secara langsung, seperti perusakan vihara yang terjadi di Tanjung Balai. Kemudian ada juga yang namanya kekerasan struktural. Nah, kekerasan struktural ini sendiri adalah saat sistem membuat suatu kelompok, mereka merasa tidak didengar, kemudian mereka melakukan kekerasan. Yang ketiga yaitu kekerasan kultural. Saat ujaran kebencian yang dianggap wajar dengan istilah saya cuma membela agama. Nah, semua berawal dari Jumat sore seorang warga bernama Meliana datang ke masjid kemudian memprotes suara azan yang dianggap terlalu keras. Niatnya cuma untuk mengkomplain. Tapi kabar yang sampai ke masyarakat berubah menjadi ada orang Tionghoa yang minta azan dilarang. Nah, itu dia teman-teman. Hoax itu lebih cepat dari pemadam kebakaran. Ya, benar sekali. Malamnya massa sudah pada berkumpul, emosi memuncak, kemudian hasilnya 14 vihara dan juga kelenteng dirusak dalam satu malam. Teman-teman bayangin aja, satu malam 8 orang menjadi tersangka kerusakan yang terjadi pada saat itu. Nah, Meliana sendiri divonis 18 bulan di penjara karena pasal penodaan agama. Bayangin aja, dia masuk dalam jeruji besi dikarenakan hoax yang terjadi dan menyebar di seluruh masyarakat. Apa sih penyebab yang mengakibatkan hal itu terjadi? Ada penyebab umumnya yaitu kesalahpahaman yang tidak dikelola, kemudian prasangka lama antara warga pribumi dan juga warga Tionghoa, kemudian hoax yang disebar tanpa disaring terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa faktor, jangan salah teman-teman, ada beberapa faktor sehingga orang melakukan kekerasan. Kalau dilihat dari faktor psikologi, ada yang namanya deindividuasi. Di dalam kerumunan ada yang selalu atau yang merasa anonim, jadi dia berani bertindak secara brutal. Kemudian juga ada yang namanya konformitas, di mana seseorang ikut-ikutan karena takut dibilang tidak solidar. Dan juga ditambah lagi yang namanya spagioting ini yaitu ketika suatu kelompok dijadikan kambing hitam untuk melampiaskan kekecewaan soal ekonomi maupun hidup. Nah, itu beberapa penyebab sehingga hal tersebut terjadi. Dampak yang terjadi dikarenakan konflik tersebut, yang pertama yaitu secara sosial, hubungan warga Muslim dan juga Buddhis di Tanjung Balai menjadi retak. Ya, ada jarak antara warga Muslim dan juga warga Buddhis. Dan juga dampak secara psikologi yang terjadi, munculnya trauma kepada anak-anak yang lihat vihara atau rumah ibadah mereka dibakar. Ingatan tersebut akan diingat seumur hidup mereka. Secara historis, nama Tanjung Balai tercatat dalam daftar konflik SARA yang terjadi di Indonesia. Kerugian materi mencapai miliaran rupiah, tapi yang paling mahal yaitu hilangnya rasa aman dan juga rasa percaya terhadap
terhadap sesama. Dari konflik yang terjadi di Tanjung Balai, kita bisa mengambil pelajaran bahwa komplain boleh, tapi lewat jalur yang benar. Bisa lewat RT ataupun lewat PKUB, dan juga saring sebelum sharing. Ya, benar teman-teman. Kita sebaiknya menyaring terlebih dahulu, mencari kebenaran dari suatu berita, lalu baru kita kemudian sebarkan dalam masyarakat. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kerukunan itu dirawat tiap hari, bukan cuma dipakai spanduk pas hari toleransi. Nah, peran kita sebagai mahasiswa, apa sih yang akan kita lakukan jika konflik itu terjadi? Sebaiknya kita sebagai mahasiswa bisa menjadi jembatan, bukan sebagai tembok. Hal yang kita lakukan yaitu bisa membuat konten edukasi yang adem, kemudian turun ke komunitas, dan juga membuat bakti sosial lintas iman. Dan yang paling penting yaitu menjaga nalar kritik kita sebagai mahasiswa. Jangan mau dibakar oleh isu agama yang ditunggangi oleh politik itu sendiri. Dari konflik yang terjadi di Tanjung Balai 2016, kita bisa memberikan pesan keras bahwa beda bukan untuk dimusuhi, namun untuk dijaga. Karena Indonesia ini adalah rumah besar. Andai satu kamar kebakar, maka satu rumah akan ikut panas. Tugas kita sekarang sederhana, rawat Indonesia dengan akal sehat dan hati yang lapang, karena kita semua adalah saudara. Bye-bye. Itu saja video edukasi dari saya, Setia Nur Samal, dengan NIM 25030816. Thank you for watching.